USAID Kolaborasi, Program Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif. Halo Bapak, Mama, Kakak, Adik semua. Sudah dengarkah belum tentang otonomi khusus atau Otsus Papua? Dari tahun 2001, Otsus berlaku di Papua. Setelah 20 tahun berlalu, sekarang nih Otsus di Papua sudah memasuki periode kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, beberapa perubahan dilakukan pada Otsus periode kedua ini, supaya pengelolaan dana Otsus bisa lebih baik dan masyarakat Papua berkehidupan bisa lebih sejahtera. Pengelolaan dana Otsus yang baik itu penting, karena dana Otsus nantinya bisa tong gunakan untuk pendidikan, supaya kitong pu anak-anak bisa belajar, bantu biaya berobat, bisa dorong masyarakat pu usaha, dan lain sebagainya. Dengan adanya perubahan pada cara pengelolaan dana Otsus, pemerintah daerah sebagai pengelola harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi kemarin tong baru saja pemekaran daerah baru. Dari awalnya tong pu 2 provinsi, sekarang jadi ada 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Nah, untuk mendukung pemerintah daerah supaya pengelolaan dana Otsus bisa dipakai baik, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mendapat dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Amerika Serikat atau USAID, bikin inisiatif program yang tong sebut USAID Kolaborasi. Program USAID Kolaborasi ini akan dilakukan selama 5 tahun. Program sudah dimulai tahun 2022 sampai nanti selesai tahun 2027. Sasaran program ini ada 2, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya orang asli Papua atau OAP. Sama-sama dan pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten atau kota, USAID Kolaborasi bikin modul atau panduan belajar dan pelatihan perencanaan dan penganggaran untuk pegawai pemerintah, dorang dari dinas terkait yang akan mengelola dana Otsus nanti. Sementara itu, untuk dorong masyarakat Papua supaya mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan, tong bikin pelatihan dan sosialisasi aturan Otsus untuk warga kampung, juga tokoh-tokoh penggerak termasuk mahasiswa tentang aturan Otsus, supaya dorang paham apa saja haknya dalam Otsus dan dorang juga punya kesempatan untuk kasih penilaian pelayanan pemerintah yang dirasakan saat ini. Baru nanti dorang juga punya kesempatan untuk aktif terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan dan forum pembangunan lainnya. Program USAID Kolaborasi juga kasih kesempatan sama pihak-pihak lain seperti organisasi masyarakat, jurnalis, dosen atau tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, kaum difabel, perempuan, pemuda untuk ikut sumbang pemikiran dan usulan kebijakan melalui kegiatan diskusi multipihak, kerjasama dengan universitas-universitas. Di sana tong bikin pusat pembelajaran pembangunan berkelanjutan atau SDGs Center. Forum diskusi dan program kolaboratif bersama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat, juga para jurnalis media massa yang fokus pada kitompu kesehatan, pendidikan, serta keterlibatan kaum rentan yang merangkul semua kalangan termasuk kaum laki, perempuan, kaum disabilitas, dan semua pihak masyarakat. Selama lebih dari 1 tahun, program USAID Kolaborasi ini punya beberapa pencapaian, yaitu 3 modul atau panduan pelatihan untuk pegawai pemerintah dan masyarakat tentang perencanaan dan penganggaran, juga kebijakan selesai. 776 pegawai pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah dilatih tentang perencanaan penganggaran Otsus. Dari yang sudah dilatih, ada peningkatan pemahaman sebesar 41%. 2.224 orang warga Papua suterima edukasi dan pelatihan tentang otonomi khusus. Dengan melibatkan 87 tokoh penggerak sebagai fasilitator dalam kegiatan suara dan aksi warga tersebut.
Tokoh penggerak juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa atau kampung dan kabupaten untuk kawal aspirasi masyarakat. Program magang yang sudah diikuti oleh 18 pegawai pemerintah dan 20 mahasiswa bekerja sama dengan 5 kementerian, yaitu Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian. 167 jurnalis lokal dan nasional yang telah mendapatkan informasi dan ikut dalam kegiatan edukasi tentang otonomi khusus Papua. Program USAID kolaborasi dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia bersama dengan International NGO Forum on International Development atau INFID dan Kitong Bisa Foundation atau KBF. Dengan hadirnya program USAID kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak, semoga kita orang semua bisa baku bantu bangun Papua yang lebih sejahtera. Papua pasti bisa.